Cina saat ini tengah panik setelah mendengar kemarahan Erick Thohir yang menganggap Cina menjebak Indonesia. Erick Thohir, sebagai Ketua PSSI, menegaskan bahwa ia tidak akan segan-segan membalas perlakuan tersebut saat Indonesia menjamu Cina di laga kandang nanti. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini memang penuh dengan negara-negara kuat yang berambisi untuk membuat sejarah baru. Meski Indonesia berada di peringkat bawah, mereka tetap dianggap sebagai tim besar. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, dalam laga pertama grup C. Setelah itu, Indonesia akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selanjutnya, pada 10 Oktober 2024, Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa. Puncaknya, Indonesia akan bertemu dengan Cina di Qingdao YTH Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Erick Thohir mengkritik keputusan Cina memilih Qingdao YTH Football Stadium, yang berjarak sekitar 6,5 jam dari Beijing. Menurutnya, ini adalah upaya untuk menyulitkan tim tamu, termasuk Indonesia. Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa jika Cina mencoba membuat sulit Indonesia, maka Indonesia juga akan membalas dengan cara yang sama saat menjadi tuan rumah. Erick menekankan pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan pertandingan internasional, dan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika diperlakukan tidak adil. Untuk mengatasi tantangan ini, PSSI sedang mempertimbangkan untuk menggelar pertandingan kandang melawan Cina di Papua, tepatnya di Stadion Lukas NMB. Stadion ini terkenal dengan atmosfer luar biasa yang diciptakan oleh dukungan fanatik supporter Papua. Supporter Papua dikenal selalu memberikan semangat tinggi kepada tim tuan rumah, menciptakan tekanan yang besar bagi tim lawan. Selain itu, Stadion Lukas NMB memiliki kapasitas yang memadai dan infrastruktur yang sudah memenuhi standar internasional, menjadikannya tempat yang layak untuk pertandingan besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Menggelar pertandingan di Papua bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal memberikan dukungan moral kepada timnas Indonesia. Kehadiran supporter yang memadati stadion dapat memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal. Selain itu, tantangan perjalanan dan persiapan di Papua akan menjadi ujian tersendiri bagi timnas Cina. Kondisi geografis Papua yang berbeda jauh dari kota-kota besar di Indonesia akan menjadi tantangan tersendiri bagi tim lawan, termasuk Cina. Pengalaman menunjukkan bahwa tim dari Papua seperti Persipura Jayapura selalu tampil kuat di kandang. Misalnya, ketika Persipura Jayapura mengalahkan Al-Kuwait di leg kedua perempat final AFC Cup 2014 dengan skor telak 6-1, kemenangan besar ini tidak lepas dari dukungan penuh supporter Papua yang memberikan semangat luar biasa kepada para pemain. Atmosfer yang tercipta di Stadion Lukas NMB bisa menjadi senjata ampuh bagi timnas Indonesia. Jika pertandingan melawan Cina benar-benar digelar di Papua, ini akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Papua dan Indonesia secara umum. Pernyataan Erick Thohir yang tegas ini menjadi viral, dan media Cina berspekulasi bahwa stadion di Indonesia akan lebih menantang lagi. Mereka tahu bahwa Indonesia dan Cina sama-sama negara besar, dan sepertinya Indonesia menanggapi tantangan ini dengan serius. PSSI terus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesiapan stadion, aksesibilitas, dan dukungan logistik yang dibutuhkan. Selain Papua, beberapa stadion lain di Indonesia juga dipertimbangkan sebagai tuan rumah, asalkan memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pernyataan Erick Thohir ini viral, dan media Cina memberikan spekulasi bahwa stadion di Indonesia lebih menantang lagi. Jika semua ini mampu dieksekusi dengan baik nantinya, pastinya akan membuat Cina kapok mengerjai Indonesia. Mereka tahu Indonesia dan Cina sama-sama negara besar. Sepertinya Indonesia menanggapi dengan serius tantangan timnas Cina ini, dan kita juga harus berpikir ulang untuk melihat kondisi topologi yang ada di Papua. Terus dukung timnas Indonesia dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.